البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, ada pertanyaan yang sudah kita lewati sebelumnya pembahasannya. Apa perbedaan antara ghanimah, fai'un dan salabun? Ada tiga istilah yang sering muncul dalam ilmu fikih, barakallahu fiik, terkhususkan dalam masalah peperangan, yaitu ghanimatun, fai'un, sama salabun. Bedanya apa? Siapa yang bisa merinci dan masih ingat? Hasan. Apa itu ghanimah, apa itu salabun, apa itu fai'un? Kalau ghanimah kenapa? Harta rampasan perang, tapi melalui peperangan. Perang dulu, kemudian menang. Harta rampasan perang itu namanya ghanimah. Kalau fai'un, harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Jadi baru diserbu atau dapat ultimatum, mereka lari duluan. Tanpa ada peperangan, meninggalkan harta-harta yang mereka tinggalkan. Nah, diambil kaum muslimin sebagai fai'. Kalau salabun, harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu. Paham ya? Itu sudah kita lewati semuanya. Hanya sekedar mengulang biar nanti tidak gagal paham. Kita lanjutkan berikutnya. Surat Al-Anfal juz yang ke-9. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-3. Perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan orang-orang yang mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Jadi mereka di samping menegakkan salat, mereka juga menunaikan kewajiban berupa apa? Menzakatkan harta-harta mereka. Sudah kita lewati pembahasannya. Ketika sudah mencapai nisabnya dan juga disempurnakan dengan haul, maka wajib bagi kaum muslimin yang memiliki harta simpanan, harta lebihnya, untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kemudian kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah, disimak ya yang punya kitabnya. Alladzina yudawimuna ala ada'is salawatil mafruḍah fi awqatiha. Itu orang-orang yang yudawimun, senantiasa terus-menerus untuk melaksanakan salat-salat yang diwajibkan pada waktu-waktunya. Karena waktu salat sudah tentukan kan, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain apa? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan untuk kaum mukminin pada waktu yang ditentukan. Waktu zuhur, barakallahu fi, ketika zawal, ya kan? Matahari tergelincir ke arah barat, kemudian bayangan sudah mulai ke timur. Kemudian waktu asar, ketika bayangan benda tersebut sama, dilebihkan sedikit dengan fai' yang ada pada waktu zuhur. Kemudian ketika matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Kemudian ketika ufuk bagian barat, cahaya yang kejingga-jingga Anda hilang sama sekali, gelap, waktu isya. Kemudian terbit fajar shadiq, waktu subuh. Semua sudah tetapkan, ditentukan, sehingga sangat keliru kalau kita barakallahu fiik, mengacu kepada jadwal abadi. Jadwal abadi ya. Jadi udah paten, enggak akan bisa diubah, itu enggak benar. Pada asalnya jadwal waktu sholat itu yang lihat matahari. Paham ya? Matahari terbenam, kemudian terbitnya fajar shadiq, kemudian
Nah, barakallahu fi ketika zawal, mafhum, sehingga kadang-kala kalau antum perhatikan waktu duhur atau waktu subuh itu kalau kita perhatikan dengan orang-orang awam yang mungkin di antara mereka yang belum paham ya tentang waktu-waktu itu, mereka apa? Kadang lebih duluan kalau duhur. Duhur ya lebih duluan. Kalau subuh lebih duluan. Makanya kadang kita selisih mungkin 10 menit setelah mereka atau seperempat jam enggak masalah. Karena apa? Karena jangan sampai kita sholat jamaah belum masuk waktu. Karena kalau kita sholat jamaah belum masuk waktu, walaupun jamaah itu nggak sah sholatnya. Karena termasuk syartun min syurutis sihhatis shalah wa dukhulul waqt. Karena termasuk syarat sahnya sholat masuknya apa? Waktu. Lah kalau waktu belum masuk, walaupun jamaah nggak sah sholatnya. Nah, barakallahu fiik. Adapun waktu-waktu yang lain seperti asar, kemudian maghrib, isya itu tidak jauh beda. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Berikutnya, wa mimma razaqnahum minal amwal yunfiquna fima amarnahum bih. Sahih, lihat ini. Dan juga mereka adalah orang-orang yang apa? Menginfakkan apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka berupa harta-harta pada perkara yang sudah kami perintahkan dengannya, di antara zakat harta. Jadi jangan sampai kita menimbun harta, mengumpulkan uang, menimbun kekayaan kemudian lupa zakatnya, jangan pernah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang hanya menimbun hartanya, tidak pernah menginfakkan, menzakatkan hartanya, apa kabar gembiranya? Azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, apa itu ayatnya, San? Naam, lihat itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun hartanya, emas dan perak dia timbun, dia kumpulkan, memperkaya diri dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maksudnya tidak mau mengeluarkan kewajiban daripada harta tersebut berupa zakat atau yang semisalnya, apa kata Allah taala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ini bentuknya kabar gembira tapi dalam rangka untuk mengejek dan menghinakan mereka yang tidak mau mengeluarkan hartanya itu. Nah, oleh karena itu barakallahu fiik, kita dan kalian semuanya dan kita semuanya, antum sekalian barakallahu fiik, pastikan ketika memiliki harta lebih simpanan jangan pernah lupa zakatnya. Nah, tidak banyak, 2,5% saja dari harta yang dia simpan tadi itu. Rinciannya dalam kitab fikih sudah kita lewati semuanya. Kesimpulannya barakallahu fiik, azab yang pedih menanti bagi orang-orang yang hanya menimbun hartanya untuk memperkaya diri sehingga lupa hak yang wajib yang harus dia tunaikan. Naam. Berikutnya perhatikan baik-baik ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat itu disimak. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Artinya, mereka-mereka ini yang menegakkan salat dan menginfakkan harta yang telah yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka adalah benar-benar apa? Orang yang benar-benar beriman, menegakkan salat, kemudian menginfakkan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Lahum darajatun, balasannya. Bagi mereka darajatun, mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rezeki yang mulia. Kenapa demikian? Sudah kita lewati pembahasannya. Orang ketika menginfakkan hartanya itu sebenarnya tidak mengurangi hartanya. Mungkin secara fisik berkurang tapi keberkahannya bertambah. Bisa dipahami, sehingga kehidupannya itu terasa apa? Diberkahi. Nampaknya dia sering sedekah, menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakat yang wajib, itu justru tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi hartanya secara apa? Keberkahannya. Secara fisik mungkin berkurang tapi secara keberkahannya tidak berkurang. Masya Allah. Nah, maka disebutkan sini apa? Barakallahu fiik. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lihat ini. Mereka mendapatkan ampunan serta rezeki yang mulia. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki terbagi menjadi berapa? 2. Rezeki yang maknanya umum, rezeki yang maknanya apa? Khusus. Ar-rizqu bi makna 'am wa rizq bi makna khas. Ar-rizqu makna 'am ma yaqumu bihil badan. Rezeki yang maknanya umum itu sesuatu yang badan tegak dengannya. Makanan, minuman, semua dapat ini. Orang kafir pun dapat. Orang musyrik, orang munafik, ya enggak? Kemudian orang-orang yang enggak beragama pun dapat rezeki yang ini, yang umum ini. Ya kan? Makanan, minuman, pakaian dapatkan mereka. Orang-orang kafir yang kaya banyak enggak? Banyak.
Ini rezeki yang mana umum. Sedangkan rezeki yang mana khusus, ada rezeki berupa keimanan, itulah yang mereka enggak dapat. Mafhum? Yang kita minta ketika antum dan kita minta kepada Allah Ta'ala rezeki, pastikan rezeki yang paling nomor satu adalah rezeki berupa keimanan. Karena dengan rezeki berupa keimanan, rezeki yang lainnya akan apa? Akan ikut di belakangnya. Tapi kalau kita meminta rezeki hanya harta, dunia, jangan. Karena itu nanti akan habis semuanya. Tapi kita minta rezeki yang hakiki berupa keimanan yang bisa menghantarkan seorang hamba kemana? Surga Allah SWT yang kekal abadi, yang tidak ada punahnya. Tapi kalau kita minta, ya Allah berikan kami rezeki ya Allah, itu yang posisi pertama yang antum minta harta, dunia, itu akan hilang semuanya. Bisa dipahami ya? Jadi ketika meminta rezeki, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, itu pastikan semua dicakupkan sekalian. Rezeki berupa keimanan, kekokohan dalam beragama, otomatis rezeki yang berupa dunia akan datang. Jadi pahami ya. Tapi kalau kita setiap kali berdoa minta rezeki yang dimaksud adalah rezeki harta, jangan. Karena apa? Karena keimanan nomor satu. Rezeki berupa keimanan nomor satu. Dengan adanya keimanan, seorang hamba akan merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang seadanya. Seperti itu. Naam. Tapi kalau cuma harta yang dia minta, dunia yang dia cari, belum tentu mendapatkan rezeki yang berupa keimanan. Mafhum insyaallah ya? Naam, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Ikhwan fi din azza wa jalla, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, haula'i alladziina yaf'aluna hadhil af'al humul mu'minuna haqqan. Mereka-mereka ini yang mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan ini, yaitu beriman kepada Allah tadi, digelari orang yang benar-benar beriman, yang mengerjakan apa? Menegakkan salat, kemudian menginfakkan hartanya. Nah, barakallahu fik, mereka ini kata al-mufassirun adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Karena kalau beriman hanya zahirnya saja, batinnya tidak, itu imannya orang-orang munafikin. Imannya orang-orang munafikin, mereka beriman hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Makanya definisi munafik apa? Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Jadi orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu orang munafik. Ini berbahaya sekali. Tempat kembalinya di mana? Tempat kembalinya? Di mana tempat kembalinya orang-orang munafik nanti di akhirat? Di neraka, bahkan bukan hanya situ. Paling bawah. Neraka yang paling bawah. Kerak api neraka yang paling bawah, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah, wal iyadu billah. Naam, kita lihat di sini, barakallahu fiik. Zahiran wa batinan bima anzalallahu alaihim. Masyaallah, lihat ini. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman secara zahir dan batinnya terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Lahum manazilu 'aliyatun. Lihat ini. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan kedudukan yang tinggi? Karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menolong agama Allah Taala, membela, memperjuangkan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada umat, itu nanti apa balasannya? Pertolongan yang serupa, bahkan lebih. Sebagaimana janji Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Taala akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kaki kalian, mengokohkan telapak kaki kalian, maksudnya adalah mengokohkan pendirian kalian. Syahidnya apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Wa afun an dzunubihim, dan mereka mendapatkan ampunan dari apa? Dosa-dosa mereka diampuni. Pertama, mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Taala. Kedua, mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Yang berikutnya, warizqun karim, dan mendapatkan rezeki yang mulia, wa huwal jannah, surga. Inilah yang kita cari, barakallahu fik, surga. Tapi ingat, kunci untuk apa? Menuju ke surga, mendapatkan surga, nah barakallahu fik, itu bukan ringan. Disebutkan dalam hadis itu apa? Hujjabatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara, ditutupi dengan perkara-perkara yang orang enggak suka. Orang berat melaksanakannya. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fiik, seberat apapun, selama itu kebenaran, selama itu agama yang lurus, tetap kita berusaha semaksimal mungkin istiqamah di atasnya.
Karena surga, nah barakallahu fiik, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Taala mengatakan apa? A'datu li ibadiyas shalihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Surga maksudnya. Masya Allah, itulah yang kita cari, itulah yang kita barakallahu fiik perjuangkan untuk mendapatkannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa jalla barakallahu fiikum. Berikutnya disimak baik-baik. Qala Allah Ta'ala menyatakan di situ ayat yang kelima, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lihat itu. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengeluarkan, sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkan dirimu dari rumahmu dengan kebenaran. Mengeluarkan apa maksudnya? Mengeluarkan apa maksudnya di sini? Nah, mengeluarkan kemana? Dari mana? Dari Madinah. Ini kan tragedinya perang apa kemarin? Perang Badr kan? Harus keluar rumah kan untuk melawan mereka kan? Perbandingannya kalau kita perhatikan itu enggak masuk akal. Tapi kemenangan memang pertolongan datang dari Allah Ta'ala. 314 kurang lebihnya melawan 1000 pasukan. Bayangkan itu. Tapi Allah Ta'ala berikan kemenangan untuk kaum muslimin. Tragedi perang Badr tahun berapa kemarin? Tahun berapa kemarin Sufyan? Tragedi perang Badr tahun 2 Hijriah. Naam. Kita lihat barakallahu fiik biar tambah jelas. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sesungguhnya sekelompok dari kalangan mukminin sempat mereka enggak suka. Nah, tiba-tiba suruh keluar. Nah, enak-enak di Madinah kemudian harus keluar perang. Tapi di balik rasa tidak suka tersebut kemenangan ternyata. Nah, Allah Ta'ala berikan kemenangan. Tapi ingat, peperangan itu enggak selamanya menang. Kadang-kala ada menangnya, kadang-kala ada kalahnya. Akhirnya diuji dengan perang berikutnya. Perang apa? Perang Uhud. Diuji dengan kekalahan pada tahun 3 Hijriah. Kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah. Kita ambil satu lagi, perhatikan baik-baik situ. Kama annakum lamma ikhtalaftum fil maghanim fantaza'ahu Allah minkum. Sebagaimana bahwasanya kalian tatkala kalian berselisih mengenai ghanaim, mengenai apa barakallahu fiik? Maghanim itu ghanimah. Kalau ghanaim lain lagi ya. Kalau ghanaim itu sebagian ada yang mengatakan jamak dari ghanam. Kalau ghanaman kambing, kalau ghanaim itu kambing-kambing. Tapi kalau ghanimah maghanim. Paham ya? Maghanim, na'am, seperti itu. Kita lihat karena ini termasuk bentuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena umat-umat sebelumnya dulu itu kalau ghanimah enggak dibagikan. Jadi kalau perang menang dapat ghanimah, itu dikumpulkan tanah lapang, dikumpulkan semuanya. Kalau ada salah satu di antara mereka menyembunyikan, itu nanti apa? Tidak akan dimakan api. Allah Ta'ala takdirkan datang api dari langit, kemudian menyambar, melahap atau menghantam semua ghanimah tadi itu. Paham ya? Terbakar semuanya. Tapi kalau ada satu yang tercuri, yang enggak diserahkan di situ, nanti tidak mau makan apinya. Itu dulu. Paham ya? Nah, syariat Nabi Muhammad SAW termasuk bentuk kekhususan daripada umat Nabi Muhammad SAW apa? Wa uhillat li al-maghanim, dihalalkan untuk kami ghanimah. Masya Allah. Kita lihat. Yaitu tatkala sebagaimana bahwasanya kalian tatkala berselisih mengenai ghanimah harta rampasan perang, kemudian Allah Ta'ala mencabutnya dari kalian. Wa ja'alaha ila qasamih wa qasam rasulih. Wa ila qismi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pembagiannya untuk Allah dan Rasulnya. Kadzalika amaraka rabbuka ayyuhan nabi. Seperti itulah Allah Ta'ala atau Rabbmu memerintahkan kamu wahai Nabi bil khuruj minal Madinah. Perhatikan ini, untuk keluar dari kota Madinah. Naam, 'ira Quraisy. Liliqa'i 'ira Quraisy. Liliqa'i 'iri Quraisy, untuk apa? Untuk menghadang menjumpai 'iri Quraisy. 'Ir itu kafilah. Kafilah rombongan besar membawa harta yang banyak. Nah, milik orang kafir Quraisy. Wa dzalika bil wahyi, itu semuanya dengan wahyu. Waktu itu siapa yang megang? Yang bawa siapa rombongan besar ini? Abu Sufyan. Rombongannya Abu Sufyan. Siapa namanya Abu Sufyan? Sufyan. Namanya Abu Sufyan siapa? Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam ganas ya. Sebelum masuk Islam. Paham ya? Nah, bengis dia. Pokoknya bagaimana cara menghantam Rasulullah, hantam. Ya, bunuh, tapi ternyata Allah Ta'ala kasih hidayah. Siapa namanya Abu Sufyan?
Sufyan? Ingat enggak? Nah, barakallahu fiik. Antum? Abdurrahman? Lupa juga, la ba'as. Muhammad Ridho. Abu Sufyan siapa namanya? Dia punya saudari, saudarinya istrinya Abu Lahab. Abu Sufyan ini punya saudari. Saudarinya nih istrinya Abu Lahab. Pernah kenalan sama istri Abu Lahab belum? Pernah kenalan belum? Dalam sejarah yang kita lewati. Pernah kan? Siapa itu? Ummu Jamil kan? Ummu Jamil. Nah, sekarang Abu Sufyan ini siapa? Saudaranya ini. Namanya siapa? Ingat enggak? Hah? Suraqah. Itu lain. Suraqah bin Malik itu yang ngejar Rasulullah lain lagi, jangan digabungkan. Kalau belum anak oper. Nah, antum. Ayo, Sahr bin. Ayo, Sahr bin Harb. Sahr bin Harb. Nah, Sahr bin Harb ini punya saudari namanya Arwah bintu Harb. Arwah bintu Harb ini kunyahnya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Nah, waktu itu kafilah besar, rombongan orang-orang Quraisy dipimpin Abu Sufyan ini. Nah, akhirnya kan kemenangan berada di tangan kaum muslimin, diambil semuanya. Wa dzalika bil wahyi alladzi ataka bihi Jibril. Yang demikian itu dengan wahyu yang Allah Taala yang apa? Jibril bawa untukmu. Ma'a karahati fariqin minal mu'minin lil khurud. Padahal waktu itu sempat apa? Bersamaan dengan tidak sukanya sekelompok dari kalangan kaum mukminin untuk keluar, karena keluar perang. Sebagian mereka berat. Padahal diberikan apa? Kemenangan, masya Allah, diberikan kemenangan luar biasa, dapat harta ghanimah yang banyak sekali. Ada kisah yang berikutnya, karena peperangannya ini kan agak panjang ya. Nah, barakallahu fiik, pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu masih sambungan daripada peperangan yang dikenal dengan perang apa? Perang Badar. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.